Baik, kalau kita bicara Isra Mi'raj, pertanyaannya sederhana. Sudah berapa kali kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj? Jawabannya nggak bisa dihitung ya. Mungkin sama juga ketika kita ditanya, sudah berapa kali menyolatkan jenazah saudara kita yang berpulang ke rahmatullah? Nggak terhitung lagi. Intinya apa kita menyolatkan? Ada pesan spiritual, ada pesan moral supaya kita menjadi orang baik. Saya melihat malam hari ini semua adalah ahlul khair, orang-orang baik. Malam hari ini pesan sahabat Ali bin Abi Thalib perlu saya sampaikan kembali sebelum kita ngomongin Isra dan Mi'raj, karena tujuan ibadah kita khusus sholat agar menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh. Sahabat Ali bin Abi Thalib memberikan sebuah syair untuk kita renungkan. Waladaka ummuka ya ibna Adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Persis ketika kita saksikan kelahiran anak kita, cucu kita yang sudah punya cicit, atau ketika tetangga kita lahiran, si bayi menangis, orang-orang sekitarnya tertawa bahagia. Dan itu pun sudah kita rasakan. Yang belum adalah fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka berupayalah engkau, beramallah engkau, jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangis di kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia menggenggam gelar husnul khotimah. Untuk yang ini Bapak Ibu sekalian sudah atau belum? Belum, karena kita masih hidup. Tapi saat orang yang salih berpulang ke rahmatullah, kita ingat rekam jejaknya. Salah satu tokoh yang tidak bisa kita lupakan, almarhum Bapak Ustadz Dr. Haji Ali Tahir. Masya Allah, namanya harum. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Mukadimah ini perlu saya sampaikan. Jadi esensinya apa? Jadi orang baik. Semoga usai kita memperingati Isra Mi'raj malam hari ini, kita semua menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kisah Isra Mi'raj itu jadi renungan buat kita. Ketika Rasulullah mengalami berbagai ujian penderitaan dalam dakwahnya. Pertama, ketika paman beliau meninggal dunia, seorang Abu Thalib meninggal tidak mengucapkan kalimat tauhid, beliau sangat bersedih sekali, berlinang air mata. Tapi itulah yang terjadi ketika hidayah tidak diberikan kepada siapa kecuali yang disukai, dicintai, dikehendaki Allah. Maka kalau kita menyampaikan ungkapan dakwah, pesan-pesan penting apapun, tidak bisa kita dapatkan kegembiraan dari dakwah kita, pesan kita, jangan kecewa. Karena memang ada ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mau memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ini yang pertama, beliau bersedih. 1,5 tahun sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, tak lama kemudian istri beliau Khadijah pun meninggal dunia. Wanita pertama yang masuk Islam membela dakwah beliau. Kesedihan yang mendalam, beliau hijrah ke Taif, bumi Taif, dengan harapan di sana mendapatkan momen yang istimewa untuk meluaskan dakwahnya. Tapi apa yang terjadi? Bila mengalami kezaliman, penderitaan berdarah-darah. Waktu itulah malaikat turun bertanya kepada beliau, bagaimana jika bumi Taif ini aku jungkir balikan? Maka beliau menjawab dengan kalimat yang luar biasa, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah
mereka hidayah karena mereka tidak mengetahui. Di kemudian hari masyarakat Taif menjadi masyarakat yang mentauhidkan Allah. Maka kemudian Rasulullah mendapatkan riwayat peristiwa iman yang harus kita yakini, yaitu Isra dan Mi'raj. Ini kalau cerita Isra dan Mi'raj kan panjang nukilanya, tapi kita ambil poin-poin pentingnya sebagai renungan. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah itu? Riwayat tersebut bahwa Rasulullah mengalami proses penderitaan. Kalau kita mengalami penderitaan, dizolimi oleh seseorang, kemudian ada yang membela kita, kira-kira apa yang akan kita sampaikan kepada orang yang akan membela kita? Kapan lagi? Ini dia kesempatan. Sebab kita sudah dizolimi. Itu barangkali ungkapan kita. Tapi Rasul tidak demikian. Maka kalau kita dizolimi, sederhana saja, berikan untuknya maaf. Saya melihat malam hari ini wajah-wajah pemaaf semua ya. Jadi kalau dizolimi, walaupun dibolehkan membalas, ingat pesan Al-Quran. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk, perlakuan yang setimpal. Namun bagi orang yang dizolimi kemudian dia memaafkan, pahalanya dijamin oleh Allah. Allah tidak suka kepada orang-orang berbuat kezaliman. Bapak Ibu sekalian, prakteknya memaafkan orang itu ringan, enteng, gampang atau mudah? Apa prakteknya? Boleh membalas orang yang zalim pada kita, boleh, asalkan setimpal. Ukur yang setimpal itu bagaimana? Karena membalas sering berujung dengan pelampiasan, betul tidak? Maka kalau ada orang zalim kepada kita, senyum dan katakan kepadanya, apa Bu? Sarapan pagi, nasi uduk, lauknya bakwan. Mana catatnya? Sarapan pagi, nasi uduk, lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti kumaafkan. Ada yang hafal enggak? Bu, yang hafal tepuk tangan, hadiahnya umroh bareng saya. Bareng ya? Masya Allah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini untuk bapak-bapak ini, memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada nasi kebuli. Jangan kita saling bertikai, mari kita saling berbagi. Khusus dari Pak Ketua DKM tadi bisikin saya, buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Ada yang hafal nggak? Itu Pak DKM yang bisikin saya. Jadi poinnya apa? Rasulullah dizolimi, dimaafkan, dapat reward. Di Isra dan Mi'raj kan peristiwa iman yang ghairu ma'qul kata orang, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sebab Asra diperjalankan. Semut sampai di Surabaya 1 jam, percaya nggak Pak? Semut 1 jam sampai di Surabaya, percaya nggak? 9 jam sampai di Jeddah, percaya nggak semut? Gimana tuh? Ikut ya, dikantongin, berangkat ke Surabaya atau ke Jeddah. Masya Allah. Jadi kalau sudah bicara iman, urusannya gampang. Emang iman yang menyelamatkan kita. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ibrahnya Rasulullah diberikan pilihan. Apa pilihannya? Minuman secawan susu dan secawan anggur. Rasul milihnya susu. Kalau Rasul milih anggur,
umatnya akan tersesat. Dan perjalanan yang sangat khusus ini penting saya sampaikan adalah Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Ternyata penghuni surga lebih banyak kaum pria. Penghuni neraka paling banyak kaum wanita. Tapi tidak yang di sini. Amin. Bahkan wanita di sini masuk pintu surganya lewat manapun juga. Masya Allah. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha fil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ketika seorang wanita, seorang istri telah melakukan 4 perkara. 1. Sholat dia jaga, puasa di bulan Ramadan, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Saya yakin ini para istri salihah. Kelihatan istri salihah ini. Apa buktinya? Ketika suaminya berangkat kerja, dia cium tangannya, kemudian dia berdoa. Apa doanya? Allahumma qini bi halalika an haramika wa aghni bi fadlika aman siwak. Terdengar oleh suami, diikutilah suami. Suami berangkat kerja, tidak lupa dia cium tangan suami. Kemudian istri salihah berkata pada suaminya, berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa. Hafal bu tadi bu kalimatnya. Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa. Tanda-tanda mata duitan. Suaminya menjawab itu. Apa jawabannya? Maafkanlah aku sayang, larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang. Aku pulang bawa nasi padang. Sebab belum gajian. Wanita salehah lainnya berkata pada suaminya, hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus pada pekerjaan. Jangan lupa pulang bawa mendoan. Suaminya menjawab, apa? Pesanmu tak kulupakan, pandangan kutundukkan, aku fokus pada pekerjaan. Engkau akan senang. Jangankan mendoan, kapal selam pun aku belikan. Jadi apa? Jangankan mendoan, kapal selam dibeliin. Alhamdulillah. Ini ngomongin apa hari ini kita? Masya Allah. Jadi jangan khawatir. Yang dilihat Nabi itu bukan wanita jamaah al-ihsan, bukan, insya Allah. Tapi wanita yang durhaka, yang tidak bersyukur atas anugerah yang Allah titipkan lewat suaminya. Insya Allah di sini semua istri salihah. Amin Allahumma amin. Ada tambahannya nggak istri salihah? Ada tambahannya. Katakan kepada suami, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, uang belanja kurang bukan masalah. Gimana Pak Haji? Kalau istri bilang gitu, gimana Pak Haji? Bu, coba bilang gitu sama suami. Saya ulangi kalimatnya ya. Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Uang belanja kurang, minta tambah katanya. Masya Allah. Perjalanan pun berlanjut. Ada hal yang luar biasa. Nabi dipertemukan dengan para nabi-nabi di langit. Saya mau kasih kuis serius nih untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak saya yakin semuanya hafal nih. Bu, Nabi pertama bertemu dengan Nabi siapa? Di langit yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan dua nabi. Satu Nabi Yahya, dua Nabi Isa. Langit ketiga berjumpa dengan Nabi
Yang paling tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Abul Anbiya. Kuisnya adalah, apa surat yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah uswah hasanah? Hadiahnya umroh bareng saya. Serius ini. Bareng saya insya Allah. Kapan? Tanggal 22 Maret awal Ramadan, dan setelah itu tanggal 3 Syawal. Pilih mana mau bareng saya. Insya Allah. Inspirasi. Nah, ada hal yang sangat luar biasa kalau bicara tentang esensi sholat. Dan tema hari ini, malam hari ini luar biasa ini, Masya Allah. Asbab karena sholat yang benar, dipersatukan kita dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, dipersatukan. Malam hari ini saya lihat jamaahnya 300 orang. Amin. Berarti besok sholat subuhnya, alhamdulillah, hari Ahad ada kajian subuh di sini. Ya, kapan-kapan kata beliau. Sudah dekat Ramadan ya. Kalau tidak sekarang kita semangat bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, sholat berjamaah, kapan lagi? Bukti kita mencintai saudara kita adalah bergandengan tangan menuju masjid. Insya Allah. Apa sebenarnya manfaat sholat itu? Kalau kita rinci ada 17, tapi kita ambil 3 saja sesuai waktu yang diberikan kepada kami malam hari ini. Malam hari ini sampai jam 11 ya? 10. Sampai jam 10. Baik, yang pertama adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah salat yang kita tunaikan. Saat Rasulullah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, engkau pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Tapi salat malam itu hampir semalam suntuk." Apa jawaban Nabi? "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka bukti syukur kita adalah ketika sholat kita tunaikan. Sholat apa Ustadz? Bukan yang 17 rakaat saja, tapi yang utama, ini luar biasa, membuka pintu langit keberkahan adalah sholat tahajud. Kalau yang 17 rakaat pasti kita tunaikan. Sehingga ada hadis romantis, rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla tsumma istayqadha zawjatahu fa in abad nadhal ma'al wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Wahai para suami, udah praktekin ini belum? Bangun malam, istri bangunin untuk sholat malam. Kalau nggak mau bangun, percikin air di wajahnya. Wahai para istri salihah, bunda-bunda salihah, jangan khawatir, hadisnya seimbang. Nabi mengatakan, wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fassallat tsumma istayqadhat zawjaha fa in aba nadhaha ma'ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, dipercikan air di wajah suaminya. Pertanyaannya, sudah dipraktekin belum? Ingat Bu, percikin bukan guyurin. Apa bukti kita bersyukur? Diberi kesempatan untuk menyembah Allah lewat sholat. Kalau kita bercermin Pak Haji, kita bercermin, apa yang terlihat di cermin itu? Wajah kita seperti apa ketika bercermin? Kuraba kulit sudah kendur, tatapan mata pun sudah kabur, uban di kepala banyak bertabur, langkah kaki malam hari takut tersungkur, tidak mau dekat dengan sumur, khawatir tercebur.
Sarapan pagi nikmatnya makan bubur. Boleh juga sekali-sekali lontong sayur. Itu tandanya usia sudah usul. Maka banyaklah bersyukur, jangan takabur. Sudah dekat kalian. Semoga jamaah di sini semuanya termasuk orang-orang yang makmur. Kuncinya jujur. Fa'alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang-orang yang jujur, karena jujur menuntun pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Maka sholat ekspresi kejujuran kita. Dengan apa? Tidak kita tinggalkan, sekaligus rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah dekat Ramadan. Malam-malam hari ini pastikan tahajud tidak lagi ditinggalkan. Tahajud jangan jadi beban, tapi jadikan kebutuhan dan kenikmatan. Cukup 2 rakaat saja, 2 rakaat berikut tambahannya. Siap? Insya Allah. Saya lihat wajah-wajah ahli tahajud di sini. Sudah dekat Ramadan. Ramadan sudah di ambang pintu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lampau. Maka yang tak puasa, kata Bang Haji, hafal Pak. Ramadan sudah di ambang pintu. Saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lampau. Maka yang tak puasa, kata Bang Haji, itu apa? Jadi yang pertama, sholat adalah pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian, ada enggak yang tidak punya dosa di sini? Saya ingin tahu yang tidak punya dosa di sini ada. Ada cucu saya. Alhamdulillah. Bentar sih. Jadi kalau kita punya dosa, dengan sholat kira-kira dosa kita diampuni tidak? Diampuni, insya Allah. Itu yang dikatakan Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, apakah kalau kami sholat 5 waktu dosa kami diampuni, dibersihkan? Nabi mengatakan, na'am ya. Aukamakal. Coba bayangkan kalau di depan rumah mengalir sebuah sungai, engkau mandi sehari 5 kali. Kira-kira kotoran yang melekat di badanmu bersih atau tidak? Ada nggak yang mandinya sehari 5 kali di sini? Ada pengantin baru? Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding tersipu malu. Para undangan dan para tamu ucapkan selamat dan doa restu. Ada pengantin baru nggak di sini? Mana pengantin baru? Masya Allah, bahagia ya. Tayyib. Alhamdulillah, sholat jadi kebutuhan, dosa kita diampuni, insya Allah. Jadi apa esensinya? Yang ketiga, ini yang harus kita luaskan, karena pokok dari tema malam hari ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah. Jangan lupa juga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Kalau sholat dilakukan dengan baik dan benar, niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan di dalam memperbaiki moral atau akhlaknya. Walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwimi akhlaqi qaimi biha. Pasti. Maka disebutkan di ayat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhlaknya pasti baik, tawadhu dia. Dengan saudaranya dia paham bagaimana menjamu, memperlakukan, bersikap pada saudaranya. Dia pegang kuat-kuat hakul muslim ala muslim sittun. Kalau jumpa dia ucapkan salam, dia dahului ucapan salam. Dia tidak melihat berapakah usia saudaranya tersebut, sekalipun dia barangkali lebih tua dibandingkan
saudaranya. Jadi kalau mengucapkan salam itu tidak usah lihat umur. Yang mendahului itu yang lebih utama. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang penuhi undangannya sepanjang tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Malam hari ini undangan dipenuhi, alhamdulillah, masya Allah. Yang ketiga, wa idza stansohaka fansolahu, kalau engkau dimintai nasihat, berilah nasihat yang mencerahkannya, menenangkan hatinya. Alhamdulillah, ucapannya sejuk, nyaman. Yang keempat, setelah hak saudaranya beri nasihat. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu fasammithu, kalau dia bersin dia ucapkan, pertama dia ucapkan alhamdulillah, maka kita menjawab yarhamukallah atau yarhamukallah. Yang kelima, bukti kita cinta ukhuwah Islamiyahnya, wa idza maridha fa'udhu, kalau saudaranya sakit dia tengok, dia jenguk saudara, dia doakan. Masya Allah. Bahkan dia katakan sakit itu bagi orang beriman ajib, bahkan suatu ketika menjadi penghapus dosa. Sebagaimana yang Rasul katakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, gangguan, gundah hati, sakit, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Izinkan bertanya Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Badan sakit, dosa diampuni. Badan sehat, dosa bertambah. Pilih mana Bapak? Benar. Benar Pak Haji. Pilih sakit, dosa diampuni. Enggak pengen sehat, dosa diampuni. Ini luar biasa, iman yang kuat ya. Saya ulangi Bu, Bapak sekalian, pilih mana? Badan sehat, dosa bertambah. Badan sakit, dosa diampuni, pilih mana? Luar biasa. Tapi saya lihat malam hari ini banyak wajah-wajah asam urat di sini. Kelihatan duduknya mulai gelisah. Ustaz tutup doa dong gitu ya. Masya Allah. Kemudian jangan lupa yang keenam, yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, kalau sudah berpulang ke rumah Allah, urus jenazahnya. Jangan lagi tanya berapa pahalanya, bukan sekedar 2 qiraat lagi, tapi ada pesan spiritual, pesan moral ketika kita menyelenggarakan jenazah saudara kita. Kita jadi ingat mati. Betul? Ramadan tersisa berapa hari lagi? 18 hari lagi ya. Ada nggak jaminan kita ketemu Ramadan? Ada nggak? Mana ayatnya? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat 34 atau ayat yang terakhir. Maka kita berdoa ya. Sejak bulan Rajab kita berdoa kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ingat, Ramadan sudah dekat. Mari merapat ya. Baik. Jadi luar biasa karena akhlaknya baik, dia jaga ukhuwah Islamiyah di antara saudaranya. Maka kita jangan bertikai. Kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan yang hak tapi tidak terorganisir. Maka kuatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ini yang paling penting, buktikan.
peduli dengan saudara kita. Setelah baik ukhuwah Islamiyahnya, kita bergeser akhlak yang mulia, akan paham pembelaan untuk negerinya. Namanya hubul waton, makanya ukhuwah watoniyah harus kita tumbuhkan, tidak kita berpecah belah. Dan akhirnya kalau akhlak mulia, pastilah dia akan bersikap santun, cerminan Islam rahmatan lil alamin dia lakukan kepada siapapun. Dia tidak peduli siapapun yang namanya manusia, dia akan berbuat baik. Insya Allah. Dimanapun dia berada. Jadi esensi sholat merubah karakter menjadi lebih baik. Insya Allah. Kalau tidak berubah ada tanda tanya. Jangan-jangan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Khusus di bulan Ramadan ada hal yang sangat penting. Selain kita berpuasa, ada hal yang tidak kalah utama, yaitu tilawah Al-Quran. Maka mulai malam hari ini kita sudah bisa curi start, sehingga masuk Ramadan insya Allah minimal 1 kali bisa khatam. Insya Allah. Dan memang ada orang yang khatamnya itu setahun sekali di bulan Ramadan. Mabi muskilah, gak ada masalah. Pecinta Al-Quran merasa nikmat baca Al-Quran. Yuk coba kita buktikan kalau benar-benar cinta Al-Quran. Lafaz penutup ketika kita khatmul Quran bagaimana? Allahumma rahamna wa ja'alhu lana wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Pertanyaannya, apakah setiap hari baca Al-Quran? Bapak Ibu, setiap hari baca Al-Quran? Insya Allah. Baca WA? Berapa kali sehari baca WA? Grupnya berapa grupnya? Grup RW, grup RT, grup kelurahan, grup marawis. Masya Allah. Boleh sih baca WA, boleh, tapi Al-Quran jangan ditinggal ya. Karena itu surat cinta Allah untuk kita. Makin kita renungkan, makin terpikat kita membacanya. Apalagi sudah dekat-dekat dengan bulan Ramadan. Ini harus disampaikan, pesan penting harus disampaikan ya. Sebab sholat sunnah, kemudian Al-Quran juga tidak kalah pentingnya. Apalagi khususnya di bulan Ramadan. Baik, pecinta ilmu, bersyukur nikmat Allah SWT. Rasanya memang kita harus banyak menghambakan diri kepada Allah SWT. Kita mohon malam hari ini bukan hanya sekedar kita peringati, tapi hikmah terbesar kembali pada pembuka tausiah saya tadi, yaitu kita harus jadi orang yang baik, ahlul khair, insya Allah. Kalau sholatnya baik dan benar, pasti dia akan menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang bertakwa, dan itulah yang kita kejar. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Insya Allah kita tergolong ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi mulai besok pagi akan terlihat bedanya ini. Insya Allah jamaah sholat subuhnya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Begitu seterusnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, momen ini mari kita jadikan sebagai momen persaudaraan di antara kita ya. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Saya mendoakan Bapak Ibu sekalian nanti di Masjidil Haram dan Nabawi, semoga Allah berikan rezeki yang luas. Amin.
semuanya bisa umroh, amin. Sholatnya di depan Ka'bah, doanya terangkat, Allah berikan banyak keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa penutup dari tausiah malam hari ini, sholat tidaklah cukup hanya sekedar sholat, tapi mari kita menghambakan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia yang banyak hilaf, banyak dosa, banyak kesalahan. Allah sangat cinta ketika kita jadikan sholat sebagai jalan membersihkan diri. Baru masuk ke masjid langsung dipuji oleh Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Bukan sekadar sholat, tapi bersih. Keluar dari masjid bersih dosanya. Bukan cuma itu. Di majelis ilmu ini pun doa kita diaminkan oleh malaikat. Urusan kita dimudahkan oleh Allah. Maka jangan heran keluar dari masjid hutang pun lunas. Asalkan bayarnya pakai yang ngasih siapa? Jalannya rezeki dari mana? Allah. Ingat, banyak minta ampun kepada Allah. Allah janjikan bukan hanya harta bertambah, tapi nikmat yang lainnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Berkata Nuh kepada umatnya, aku katakan pada kalian, mohonlah ampun kepada Allah. Maka selesai sholat jangan langsung jalan, tapi zikir, berdoa, mohon ampun kepada Allah. Paling tidak 3 kali istighfarnya. Paling pendek apa? Astagfirullah, 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 itu paling pendek. Apalagi ketika di penghujung malam usai sholat tahajud istighfar 100 kali, dapatnya 5 hal. Satu apa? Hujan turun lebat menyuburkan. Jangan pikirkan urusan banjir. Hujan lebat menyuburkan. Tapi di sini nggak banjir kan sekarang kan? Sekarang nggak banjir kan? Gimana Pak RW? Aman ya? Semoga banjir berkah nanti ya. Bukan banjir air, banjir berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tambahan harta. Asbab istighfar, mohon ampun pada Allah selesai sholat itu. Yang ketiga, anak keturunan. Benar kata orang tua kita, banyak istighfar, banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak, banyak berkah. Yang keempat, kebun-kebun yang luas dan sungai-sungai yang mengalir. Asbab apa? Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting kita bersih hati. Masuk bulan Ramadan penuh kebahagiaan, anggaplah pintu surga telah dibuka. Dan memang itu yang Rasul katakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulibat abwabun nari wa sufidat syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Sampai di sini ada pertanyaan enggak, Bu? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada pertanyaan enggak? Nah, itu dia. Jawabannya, puasa ditujukan untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Maka gerak setan dibatasi dengan imannya. Dia tidak akan bermaksiat. Jangankan yang haram, yang halal saja tidak boleh ketika berpuasa. Jadi dibelenggu apa maksudnya? Iman orang yang berpuasa bisa membelenggu tipu daya setan. Jadi jangan salah arti. Ini Ramadan masih maksiat, ya kan? Tidak demikian. Suatu hari terlihat layar setengah pinggang. Layar setengah pinggang. Di mana tuh? Begitu keluar, masya Allah, orangnya kekar. Bang, kenapa tak puasa? Sakit mah. Tadi malam lupa sahur katanya, masya Allah. Tapi tidak malam hari ini. Calon-calon ahli surga ini semangat semua, amin ya.
Esensinya apa kita? Harapannya dosa diampuni dan kelak kita insya Allah bisa sehidup sesurga. Saya tutup dengan pesan Al-Quran sebagai inspirasi untuk kita semua. Lewat sholat dosa kita diampuni, puasa jalan kita ke surga, dan kita dipertemukan dengan orang yang kita cintai kelak di surga yang Allah. Artinya bisa kelak sehidup sesurga. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tua kita, semoga itu orang tua kita, nenek moyang kita, amin ya rabbal alamin. Adalah mereka pasangan hidup kita, suami istri, amin ya rabbal alamin. Adalah mereka anak keturunan kita, anak, cucu, cicit, apalagi setelah cicit apa? Di pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta, selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan engkau menjadi penduduk surga. Tapi jangan mimpi masuk surga kalau enggak sholat. Sebab sholat tidak bisa diwakilkan. Itulah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.